Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca, salam pada eloka maca. Selamat pagi anak-anak maca semua. Semoga anak-anakku sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Bagaimana? Apakah anak-anak maca sudah mandi dan sarapan? Luar biasa. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan peralatan menulis serta buku paketnya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu Guru terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru. Ibu Guru Hajrah SPDI yang sehari-hari mengajar di SD Negeri 217 Madako dan beralamat di Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat. Sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak maca masih ingat pembelajaran yang lalu? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita yang lalu adalah tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran ketiga. Anak-anak maca di rumah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran keempat. Anak-anak maca di rumah, adapun buku sumber digunakan adalah buku guru dan siswa tema 5 kelas 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi tahun 2017 halaman 149 sampai 157. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan menggunakan teks puisi kupu-kupu, siswa dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lapar, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Yang kedua,
dengan mengamati berbagai gambar alat ukur. Siswa dapat mengetahui berbagai jenis alat ukur dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter dan meter, dengan tepat. Yang keempat, dengan mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian, siswa dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk latihan menggunakan level dengan pola lantai yang sesuai dengan iringan musiknya dengan benar. Nah, inilah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, anak-anak baca di rumah, siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Ya, bagus sekali. Kupu-kupu itu bisa terbang. Iya, ukuran kupu-kupu berbeda-beda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Kupu-kupu itu berwarna-warni. Selanjutnya, anak-anak baca di rumah, mari kita mengamati video puisi berikut yang berjudul Kupu-Kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri, bolehkah ku turun? Setelah anak-anak baca mengamati video tadi, coba praktekkan membaca puisi dengan judul Kupu-Kupu, kemudian buat videonya, lalu kirimkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Selanjutnya, anak-anak baca di rumah, coba perhatikan bacaan di samping. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm.
Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Anak-anak maca di rumah, silahkan perhatikan gambar di samping. Ibu guru beri waktu 10 detik. Ibu guru hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan. Baiklah, Ibu guru pandu mencermati gambarnya. Gambar yang pertama, penggaris atau mister. Apa gunanya anak-anak maca? Ya benar, untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, dan lain-lain sebagainya. Gambar yang kedua, roll meter yang digunakan untuk mengukur pintu, meja, papan tulis, kursi, dan tinggi badan. Gambar yang ketiga adalah juga roll meter yang sering digunakan untuk mengukur luas sebidang tanah. Gambar yang keempat adalah meteran pita yang sering digunakan mengukur kain, bahan baju, dan biasanya digunakan oleh penjahit. Anak-anak maca di rumah, selanjutnya kita akan meniru gerak bunga mawar di taman. Silahkan disimak video berikut ini. Nah, anak-anak maca di rumah, itulah contoh gerakan bunga mawar di taman. Bagaimana anak-anak maca di rumah? Tentunya sudah tahu ya. Nah, anak-anak maca di rumah masih semangat belajar ya? Ya, sekarang Ibu guru akan memberikan tugas. Tugas yang akan Ibu guru berikan ini silahkan
tangkap layar di HP-nya masing-masing. Lalu pertanyaan dan jawabannya ditulis pada buku tugas. Kemudian setelah dikerjakan, silahkan tugasnya dikumpulkan pada guru kelas yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, anak-anak maca di rumah, silahkan perhatikan layar monitor HP-nya masing-masing. Ibu guru akan memandu, membacakan tugasnya. Silahkan diikuti ya. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah titik-titik. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur, panjangnya 300 cm. Artinya, panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah titik-titik. Nah, selanjutnya, data tinggi badan teman-teman Benny. Yang pertama, Udin yang tingginya 117 cm. Yang kedua, Eda yang tingginya 1 meter 20 cm. Yang ketiga, Dayu yang tingginya 100 cm. Yang keempat, Lani. Lani tingginya 105 cm. Yang kelima, Titi. Titi tingginya 1 meter. Perhatikan data di atas. Teman Benny yang paling tinggi adalah titik-titik. Teman Benny yang bernama titik-titik dan titik-titik ukuran tubuhnya paling pendek. Coba urutkanlah nama teman-teman Benny dari yang pendek hingga yang tertinggi. Benny dan temannya sudah belajar matematika. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Yang pertama, penggaris atau mistar. Gunanya adalah titik-titik. Yang kedua,
meter. Gunanya adalah titik-titik. Yang ketiga, juga meter. Gunanya adalah titik-titik. Yang keempat, meter. Gunanya adalah titik-titik. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, apabila membaca puisi harus dengan lafal, intonasi, dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, jika kita akan mengukur panjang benda, harus menggunakan alat ukur yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya, Mister gunanya mengukur benda yang agak pendek seperti pensil, buku, dan lain-lain. Meter gunanya untuk mengukur benda yang panjang, misalnya untuk mengukur luas tanah. Dan meter pita digunakan untuk tukang jahit untuk mengukur kain. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam maca, salam pada eloka maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.